Halo semua, perkenalkan aku Salabila di Bebas Project. Nah, di sini aku akan membahas materi tentang kimia, yaitu larutan asam basa. Jadi, selamat menonton. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11, yaitu tentang larutan asam basa. Di mana pada bagian ini, yang kita bahas adalah teori asam basa. Ada 3 teori yang menjelaskan definisi asam dan basa, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah HCl. HCl ini apabila dilarutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Nah, karena menghasilkan ion H+ ini, makanya HCl disebut dengan asam menurut Arrhenius. Contoh yang lain adalah H2SO4. H2SO4 juga apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion 2H+ dan ion SO4 2-. Jadi, karena melepaskan ion H+ ini, makanya H2SO4 juga disebut dengan asam menurut Arrhenius. Jelas ya? Kemudian untuk basa, menurut Arrhenius, basa adalah senyawa atau zat yang melepaskan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Contoh, NaOH. NaOH jika dilarutkan dalam air maka akan melepaskan ion Na+ dan OH-. Jadi, karena melepaskan ion OH- ini, makanya NaOH disebut dengan basa menurut Arrhenius. Contoh yang lain, misal CaOH 2 kali, maka jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi atau menghasilkan Ca2+ dan 2OH-. Jadi, adanya ion OH- ini makanya CaOH 2 kali disebut dengan basa menurut Arrhenius. Oke, jelas ya? Lanjut, pada teori asam basa Arrhenius ada yang disebut dengan valensi asam dan valensi basa. Yang masing-masing biasanya disimbolkan dengan A kecil dan B kecil. Nah, valensi asam ini menunjukkan jumlah ion H+ yang dihasilkan dari ionisasi 1 mol asam. Sedangkan valensi basa menunjukkan jumlah ion OH- yang dihasilkan dari ionisasi 1 mol basa. Berarti untuk HCl, karena menghasilkan 1 ion H+, berarti dia disebut bervalensi asam 1 atau A-nya sama dengan 1. Sedangkan H2SO4 karena menghasilkan 2H+, berarti valensi asamnya atau A-nya sama dengan 2. Kemudian untuk NaOH menghasilkan 1 OH-. Jadi kalau 1 tidak perlu ditulis ya jumlahnya. Oke, berarti ini valensi basanya adalah 1 atau B-nya sama dengan 1. Dan CaOH 2 kali karena menghasilkan 2 OH- berarti dia bervalensi basa 2 atau B-nya sama dengan 2. Kemudian, jika asam bervalensi 1 atau jumlah ion H+-nya adalah 1, maka disebut juga dengan asam monoprotik. Jika valensi asamnya 2, disebut juga dengan asam diprotik. Kemudian, jika valensi asamnya 3 atau jumlah ion H+ yang dihasilkan sebanyak 3, berarti disebut dengan triprotik. Nah, untuk triprotik ini contohnya adalah H3PO4. Untuk reaksi ionisasinya bisa dicoba sendiri ya. Kemudian untuk basa, jika basa bervalensi 1 atau B-nya sama dengan 1, maka disebut juga dengan basa monohidroksi. Jika valensi basanya 2 disebut dihidroksi, dan jika valensi basanya 3 disebut trihidroksi. Nah, contoh untuk basa trihidroksi adalah AlOH 3 kali. Reaksi ionisasinya adik-adik bisa coba sendiri ya. Oke, kita lanjut ke teori asam basa yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang memberi atau donor proton. Proton itu H+ ya. Sedangkan basa adalah spesies yang menerima atau akseptor proton. Nah, berarti teori asam basa Bronsted-Lowry ini didasarkan pada serah terima proton. Setelah asam mendonorkan protonnya, berarti proton atau H+-nya berkurang 1 ya, maka asam akan membentuk basa yang disebut juga dengan basa konjugasi. Sedangkan basa
Setelah menerima proton, maka proton atau H+-nya bertambah 1 dan membentuk asam yang disebut juga dengan asam konjugasi. Nah, asam dengan basa konjugasinya atau basa dengan asam konjugasinya ini disebut juga dengan pasangan asam basa Bronsted-Lowry atau pasangan asam basa konjugasi. Jadi, ciri dari asam basa konjugasi adalah hanya beda 1 H+ dan jumlah H asam lebih banyak dibanding jumlah H basa. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. HCl tambah H2O setimbang Cl- tambah H3O+. Nah, biasanya pada soal teori asam basa Bronsted-Lowry yang sering ditanyakan adalah pasangan asam basa konjugasi. Ingat, pasangan asam basa konjugasi hanya beda 1 H+. Berarti HCl pasangannya adalah Cl-, H2O pasangannya adalah H3O+. Jadi masing-masing hanya beda 1 H+. Berarti pasangan asam basa konjugasi yang pertama adalah HCl dengan Cl-, kemudian yang kedua adalah H2O dengan H3O+. Nah, lanjut, sekarang kita akan menentukan mana spesies asam, basa, asam konjugasi, dan basa konjugasi. Ingat, jumlah H asam itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah H basa. Berarti untuk HCl dan Cl-, si HCl ini adalah asam karena hanya lebih banyak dibandingkan dengan Cl-. Oke, jadi HCl asam, Cl- adalah basa konjugasi. Kemudian untuk H2O dan H3O+, H2O memiliki jumlah H yang lebih sedikit dibanding dengan H3O+. Berarti H2O ini adalah basa. H3O+ adalah asam konjugasi. Oke, jadi hanya beda 1 H+. Oke, sekarang kita hubungkan dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Kenapa HCl ini asam? Karena HCl memberikan proton atau H+-nya ke H2O. Berarti H2O menerima proton ya, atau menerima H+, makanya H2O disebut dengan basa. Setelah HCl memberikan proton, berarti protonnya atau H+-nya berkurang sehingga membentuk Cl-. Oke, nah sedangkan H2O setelah menerima proton atau H+, maka H+-nya bertambah membentuk H3O+. Oke, jelas ya? Ini adalah contoh yang pertama, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. NH3 tambah H2O setimbang NH4+ tambah OH-. Oke, kita tentukan dulu pasangannya. NH3 berarti berpasangan sama NH4+, karena hanya beda 1 H+, sedangkan H2O berpasangan dengan OH- karena hanya beda 1 H+ juga. Berarti pasangan asam basa konjugasi yang pertama adalah NH3 dengan NH4+, yang kedua adalah H2O dengan OH-. Sekarang kita tentukan asam, basa, asam konjugasi, dan basa konjugasi. Untuk NH3 dan NH4+, NH3 memiliki jumlah H yang lebih sedikit, berarti NH3 ini sebagai basa. Maka si NH4+ adalah asam konjugasi. Nah, kalau NH3 basa berarti H2O asam ya. Dan OH- adalah basa konjugasi. Oke, di sini juga terlihat H2O memiliki jumlah H yang lebih banyak dibandingkan dengan OH-, makanya H2O asam. Lanjut contoh yang ketiga, NH3 ditambah HCO3- setimbang NH2- tambah H2CO3. Oke, kita tentukan pasangannya dulu ya. Kira-kira NH3 berpasangan dengan siapa? Jelas dengan NH2- ya, karena hanya beda 1 H+. Kemudian HCO3- berarti berpasangan dengan H2CO3. Berarti pasangan asam basa konjugasi yang pertama adalah NH3 dan NH2-, yang kedua adalah HCO3- dan H2CO3. Lanjut, kita tentukan asam, basa, asam konjugasi, dan basa konjugasi. Oke, perhatikan.
NH3 berpasangan dengan NH2-. NH3 memiliki jumlah H yang lebih banyak dibandingkan dengan NH2-, yaitu selisihnya 1H+ ya. Berarti NH3 asam, NH2- adalah basa konjugasi. Kemudian HCO3- berpasangan dengan H2CO3. HCO3- hanya lebih sedikit dibanding H2CO3, yaitu beda 1H+ ya. Si HCO3- lebih sedikit, berarti HCO3- adalah basa, H2CO3 adalah asam konjugasi. Oke, sudah cukup jelas ya. Sekarang perhatikan contoh nomor 2 dan nomor 3. Nah, dari kedua contoh ini ada spesies yang sama, yaitu NH3. Tetapi sifatnya berbeda. Pada contoh nomor 2, NH3 adalah basa. Pada contoh nomor 3, NH3 adalah asam. Artinya, NH3 dapat menerima proton dan dapat juga melepas proton. Makanya, NH3 bisa bersifat basa dan bisa juga bersifat asam. Nah, spesies yang dapat berperan sebagai asam maupun basa disebut juga dengan spesies amfiprotik. Jadi, spesies amfiprotik adalah spesies yang dapat berperan sebagai asam dan basa atau spesies yang dapat melepas dan menerima proton. Berarti, contoh spesies amfiprotik adalah NH3, H2O, kemudian ada HSO4-, HCO3-. Oke, kita lanjut lagi ke teori asam basa yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah molekul atau ion yang dapat menerima atau akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa adalah molekul atau ion yang dapat memberi atau mendonorkan pasangan elektronnya. Jadi, untuk gampang mengingatnya, ingat saja teori asam basa Lewis kebalikan dari Bronsted-Lowry. Kalau pada Bronsted-Lowry, asam itu mendonorkan, pada Lewis asam itu akseptor. Kalau pada Bronsted-Lowry basa itu menerima atau akseptor, pada Lewis basa itu mendonorkan atau memberi. Jadi bedanya yang pada Bronsted-Lowry yang diserah terimakan adalah proton atau H+, sedangkan pada teori asam basa Lewis yang diserah terimakan adalah pasangan elektron. Lanjut, karena basa mendonorkan pasangan elektron, berarti syaratnya basa atom pusatnya harus ada PeB. Contoh, di sini ada dua molekul NH3 dan BF3. Nah, untuk menentukan mana yang asam dan basa menurut teori asam basa Lewis, berarti kita harus membuat struktur Lewisnya ya. Untuk NH3, atom pusatnya adalah N, berarti letaknya di tengah. Kemudian di sekelilingnya adalah H, ada 3H. Oke, N memiliki 5 elektron. 1 atau 3-nya masing-masing sudah diberikan 1 ke 3H, berarti sisa 2 elektron lagi. Jadi elektron bebas dia di sini. Kemudian BF3 atom pusatnya adalah B, mengikat 3F. Oke, elektronnya si B adalah 3, sudah habis ya, sudah diberikan ke 3F masing-masing 1, berarti B tidak punya pasangan elektron bebas. Berarti dari struktur Lewis ini bisa kita tentukan mana yang asam dan mana yang basa. Berarti NH3 adalah basa karena memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan BF3 adalah asam. Nah, si NH3 ini akan mendonorkan atau memberikan pasangan elektron bebasnya ke B. Sehingga NH3 dan BF3 berikatan membentuk NH3BF3. Dan jika kita buat struktur Lewisnya, jadinya seperti ini. Nah, ini adalah pasangan elektron yang diserah terimakan. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.